hubungan sama kas itu kan ketika kita membeli kendaraan itu sekian, jumlahnya kan 5 juta. Berarti kan kasnya kita keluar 5 juta. Tapi kalau di tengah-tengah itu menyusut, berarti kan nggak ada hubungannya sama kas. Ya sudah, cuman nilai manfaatnya perusahaan aja yang manfaatnya kendaraan aja yang berkurang. Tapi kan nggak mempengaruhi kas kita. Kita kan nggak perlu bayar-bayar lagi, nggak perlu mengeluarkan kas lagi. Jadi penyusutan nggak masuk. Maaf tadi saya bilang masuk. Ya kan, kalau kendaraan kita sudah beli 5 juta, tapi kan misalnya masa manfaatnya 5 tahun, berarti kan per tahun menyusut 1 juta, itu nggak ada hubungannya sama kas, karena ya sudah tinggal nilai manfaatnya aja berkurang ketika nanti kita menjual Aktiva itu. Kita misalnya menjual kendaraan setelah 2 tahun misalnya, tadi kan masa manfaatnya 5 tahun, nggak ada nilai residu ya, berarti kan per tahun berkurang 1 juta. Berarti setelah 2 tahun kan nilai kendaraan itu kan jadi tinggal 3 juta. Nah, ketika kita menjual itu, misalnya jualnya berapa, baru itu masuk ke aktivitas investasi. Tapi ketika itu penyusutannya nggak perlu dimasukkan, karena itu nggak berhubungan sama kas. Di sini kan kita bikin laporan arus kas. Paham Mbak Ernawati? Nah, dilihat di 1.33 itu setoran modal tadi kan 8 juta. Terus ada pengambilan privat 125.000, itu masuk ke aktivitas pendanaan. Kita nyetor modal, ini membayar kas, pokoknya berhubungan dengan modal, investasi jangka panjang atau pinjaman jangka panjang itu masuk pendanaan. Penanaman modal, bukan investasi. Itu kalau untuk laporan arus kas. Jadi setelah semuanya ketemu masing-masing aktivitas tadi kan ada 3, operasi, investasi, sama pendanaan. Itu di total jumlahnya berapa, jadi arus kas sisanya itu ada berapa. Ini kan di sini arus kas sisanya 2.553.000. Nah, itu sesuai sama jumlah kas yang ada di Aktiva. Di Aktivanya neraca. Neraca kan kita juga ngitung kan kasnya terakhir berapa, itu 2.553 itu harus sesuai sama jumlah akhirnya laporan arus kas. Sama-sama 2.553.000. Jadi harus sesuai ya. Pokoknya semua transaksi yang ada hubungannya sama kas itu harus masuk ke pencatatan laporan arus kas. Kalau nggak ada hubungannya sama kas, nggak usah dimasukkan. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Udah, ini slide aja. Dengan harga kurang dari harga beli. Jadi kalau kendaraan Bentar, lagi mati barusan. Kalau kendaraan dijual dengan harga kurang dari harga beli, kasnya berkurang. Sebenarnya itu kan nggak ngaruh Mbak, nggak ngaruh ke kasnya pada saat itu. Maksudnya itu nanti ngaruhnya ke penyusutan di neraca yang berpengaruh. Jadi nilai kendaraannya sama nilai itunya nggak berpengaruh di arus kas. Jadi cuman kas kita masuk aja. Kan ketika kita menjual kendaraan sama kita membeli kendaraan kan beda periode, jadi beda laporannya udah nggak jadi satu lagi. Mungkin selama 2 tahun itu kan banyak laporan lain, arus kas lain yang masuk keluar, jadi kan nggak tetap sama. Cuman kita bisa ngitung kita rugi atau enggak ketika kita menjual kendaraan itu.
dulu. Jadi nggak mesti kasnya berkurang. Ketika kita menjual sesuatu, otomatis kas kita bertambah kan, karena kita dapat kas. Tapi kita nggak bisa membandingkan dengan pada saat kita membeli itu, karena saat kita membeli kendaraan dan kita menjual itu beda periode, dan itu sudah banyak kas yang masuk sama keluar, otomatis kan perubahannya sudah banyak. Tapi pada intinya ketika kita menjual barang, kita pasti kasnya bertambah, udah itu aja. Cuman nggak bisa dibandingin antara kas kita menjual barang sama ketika kita membeli barang tersebut, karena periodenya sudah beda periode pencatatan. Seperti halnya kendaraannya rusak dan harus beli lagi, yang otomatis kendaraan yang rusak dijual dengan harga kurang dari harga beli dan nah, pokoknya intinya ketika kita menjual barang itu kita kasnya bertambah. Ketika kita membeli barang, kas kita berkurang. Udah itu aja. Itu kalau hubungannya sama laporan arus kas. Tapi kalau hubungan sama hitungan untung atau rugi, kita bisa ngitung sendiri di sini. Hitung sendiri tentang pembelian kendaraan atau pembelian aktiva tetap. Kalau misalnya kita belinya segini, kurangnya segini, menjualnya segini, selisih harganya segini, tuh bedanya di situ ya. Penyusutan masuk dalam pencatatan dalam pembuatan neraca? Iya, kalau penyusutan masuk neraca, tapi nggak masuk laporan arus kas. Di neraca pasti ditulis penyusutan sekian, akumulasi penyusutan misalnya kendaraan atau akumulasi penyusutan mesin, itu masuk nanti di pencatatan neraca, Mbak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau penjualan kendaraan itu kan kasnya tetap. No. Kalau menjual kendaraan, kas kita kan bertambah, Mbak. Kalau kita menjual kendaraan, kas kita bertambah, kendaraan kita berkurang. Masuknya bukan ke modal kalau pencatatan ini, Mbak. Kalau ada pencatatan kita menjual kendaraan, kalau ada ada transaksi kita menjual kendaraan kita, berarti yang bertambah itu kas kita sama kendaraan kita berkurang, nggak ada hubungannya sama modal. Modal kita nggak usah diutek-utek. Kasnya bertambah, kendaraan berkurang, tapi nggak usah ngutek-ngutek modal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sudah slide terakhir. Ini ada latihan soal, bisa dikerjakan. Ini contohnya laporan arus kas ya. Nah, ini ada latihan soal. Ini nanti termasuk bagian dari tugas 1, tapi digabung sama tugasnya dari modul 2 nanti. Jadi dikumpulkannya 2 minggu dari sekarang kalau yang khusus ini. Ini latihan soal modul 1 ditambah latihan soal modul 2 itu termasuk ke tugas 1. Oke, ini gampang kok, ini cuman nyatet persamaan akuntansi kayak contohnya Pak Udowo itu tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, sekian dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi Sabtu minggu depan. Nanti ini modulnya saya kirim lewat email, jangan khawatir. Oke. Kalau ngumpulkan tugas, ngumpulkan di email ya. Email saya yang sudah saya kasih tadi, nadia.tutorut@gmail.com. Jadi kirimnya kalau ngumpulkan tugas lewat email, jangan lewat Facebook. Oke. Iya, tugasnya latihan tugas ini nih di PPT tugasnya.